Eh, di sini setelah kami berdiskusi secara kelompok, kami memutuskan untuk memakai satu jurnal permasalahan untuk satu kelompok, yaitu Journal of Chemical Education tentang menguraikan konsep kelarutan dengan menggunakan metode strategis efek Konterian dalam molekul bermuatan yang telah terindeks Q2. Dari jurnal ini dikatakan bahwa kelarutan adalah konsep penting dalam kimia yang menggambarkan kemampuan suatu zat untuk larut dalam pelarut tertentu. Dalam larutan, satu atau lebih zat terlarut dengan mudah dilarutkan dalam pelarut untuk membuat campuran homogen. Kelarutan secara kuantitatif dinyatakan sebagai konsentrasi zat terlarut dalam larutan jenuh pada suhu tertentu. Sifat yang relevan ini tergantung pada berbagai faktor, termasuk sifat zat terlarut dan pelarut, suhu, tekanan, dan keberadaan zat terlarut lainnya. Konsep larutan sangat penting di banyak bidang, misalnya dalam bidang farmasi, kelarutan suatu obat dapat memengaruhi bioavailabilitas dan biodistribusinya. Proses pelarutan memerlukan kesetimbangan energi yang terkait dengan tiga interaksi gaya antar molekul. Yang pertama, pelarut dengan pelarut, yang kedua, pelarut dengan zat terlarut, dan yang ketiga, zat terlarut dengan zat terlarut. Kelarutan bergantung pada energi yang dilepaskan dari interaksi antara molekul zat terlarut dan pelarut, sehingga mengkompensasi dua proses endotermik lainnya, yaitu memisahkan molekul pelarut satu sama lain dan memisahkan molekul zat terlarut satu sama lain. Kompensasi semacam itu biasanya dicapai ketika polar, polar berinteraksi dengan zat terpolar atau ionik, atau ketika zat terlarut nonpolar bertemu dengan pelarut nonpolar. Selain itu, pada jurnal Farmasi Internasional yang juga telah terindeks Q2, yang berjudul Prediksi Kemampuan Obat, Prediksi Komputasi Kelarutan Obat dalam Sistem Berbasis Air, pendekatan kualitatif dan kuantitatif yang digunakan dalam pengaturan penemuan dan pengembangan obat saat ini. Pada jurnal ini terdapat sebuah gambar termodinamika di balik proses kelarutan. Pada tahap pertama, terjadi tahap pemisahan molekul kristal, yaitu molekul obat. Molekul obat ini berdisosiasi dari bentuk padatnya, eh, karena pada bentuk atau keadaan padat ini, molekul-molekul obat ini saling terikat. Pada tahap kedua, yaitu pembentukan rongga dalam pelarut. Nah, struktur atau molekul-molekul air yang rapat ini harus membentuk rongga yang cukup besar untuk memasukkan molekul obat. Terus pada tahap ketiga ini, penyisipan molekul dalam pelarut. Molekul obat ini dimasukkan ke dalam air, di mana ia akan berinteraksi dengan molekul air di sekitarnya, misalnya melalui ikatan hidrogen. Nah, molekul dengan kelarutan terbatas dalam keadaan padat ini disebut dengan tipe Briggs. Sedangkan molekul dengan kelarutannya yang terbatas disebut dengan Grace balls. Dari kedua jurnal tadi, saya mendapatkan satu permasalahan, yaitu apakah semua obat yang memiliki kelarutan tinggi pasti memiliki tingkat absorpsi yang baik. Pada jurnal yang sama, yaitu jurnal Farmasi Internasional ini, terdapat sebuah gambar yang bisa menjawab pertanyaan tadi, di mana terdapat gambar. Yang pertama ini adalah tipe Grace ball dan yang kedua Brick Dolls. Pada gambar yang di atas ini merupakan tipe Grace ball tadi yang menunjukkan molekul yang besar, tingkat fleksibilitas yang tinggi, dan sangat lipofilik. Sedangkan yang Brick Dolls ini
Molekulnya berukuran kecil dan kaku dan cenderung berada dalam bentuk padat dan sulit berubah. Di mana yang kita tahu bahwa obat yang sangat lipofilik ini mungkin mudah menembus membran, tetapi seringkali memiliki kelarutan yang rendah. Dalam kata lain, eh, obat yang bersifat sangat lipofilik ini memiliki kelarutan yang buruk. Selain itu, saya juga menemukan sebuah Journal of Neonatal Surrogacy yang telah terindeks Q4 tentang meningkatkan bioavailabilitas dan kelarutan obat yang tidak larut. Pada jurnal ini dikatakan dengan meningkatkan kelarutan dimungkinkan untuk meningkatkan penyerapan obat sehingga meningkatkan bioavailabilitas. Obat yang tidak larut dengan baik sering menunjukkan penyerapan rendah dan variabel saat diberikan secara oral, yang dapat mempengaruhi efektivitas klinisnya. Kelarutan di sisi lain mengacu pada kemampuan obat untuk larut dalam pelarut tertentu. Untuk sebagian besar obat yang diberikan secara oral, kelarutan adalah langkah pembatas untuk penyerapan. Dengan demikian, metode untuk meningkatkan kelarutan secara langsung mempengaruhi bioavailabilitas obat. Pada jurnal lain, yaitu jurnal AAPS Journal, yang telah terindeks Q2, jurnal ini tentang interaksi kelarutan, permeabilitas, dan implikasinya dalam desain dan pengembangan formulasi untuk obat yang tidak larut dengan baik. Pada jurnal ini dituliskan bahwa laju dan tingkat penyerapan obat dari saluran pencernaan sangat kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Ini termasuk faktor fisiokimia, faktor fisiologis, dan faktor yang terkait dengan bentuk sediaan. Obat dengan kelarutan rendah terus meningkat dalam penemuan obat saat ini, dan menurut beberapa perkiraan lebih dari 40% kandidat obat baru adalah lipofilik, yang artinya memiliki kelarutan berair yang buruk. Kelarutan yang optimal, keseimbangan permeabilitas, dan memaksimalkan penyerapan oral secara keseluruhan. Terus peningkatan kelarutan dan penurunan permeabilitas ini dapat menyebabkan efek paradoks pada penyerapan secara keseluruhan. Secara keseluruhan, hanya melihat peningkatan kelarutan yang dimungkinkan oleh formulasi mungkin menyesatkan sehubungan dengan memprediksi penyerapan yang dihasilkan. Dan karenanya interaksi kelarutan formalitas harus diperhitungkan untuk mencapai keseimbangan kelarutan permeabilitas yang optimal untuk memaksimalkan penyerapan secara keseluruhan. Jadi kesimpulannya, obat yang memiliki kelarutan yang tinggi ini belum pasti memiliki tingkat absorpsi yang baik, tapi obat yang memiliki kelarutan yang tinggi ini merupakan salah satu indikator yang membuat obat itu diabsorpsi dengan baik, dengan maksimal.